Malam itu sekitar jam setengah 2 pagi, Surabaya benar-benar lagi sepi. Udara terasa berat, lembab, dan sunyi. Seolah semua orang sudah memilih tidur dan membiarkan kota itu istirahat. Lampu jalanan memantul di aspal yang sedikit basah habis gerimis. Kadang-kadang lewat 1-2 motor yang melaju kencang. Menembus dinginnya angin malam. Suara knalpotnya menggema sebentar, lalu hilang ditelan gelap. Raffi, seorang driver online baru, duduk di dalam mobil tuanya yang masih lumayan terawat. Mobil itu hasil tabungan setahun kerja di toko elektronik. Ia baru 3 minggu jadi driver online, tapi sudah mulai paham seluk-beluk jalanan Surabaya. Malam itu, dia sengaja ngaso sebentar di depan minimarket daerah Gunung Sari. Tangannya menggenggam gelas kopi sachet panas, sambil mata terus mantengin layar ponsel. Menunggu order masuk. Wah, sepi banget malam ini. Gemamnya meniup kopi. Jam segini biasanya ada aja orang pulang kerja atau nongkrong. Raffi menengok keluar jendela. Ada suara jangkrik samar di kejauhan. Dan cahaya kuning dari tiang lampu memantul di kaca mobilnya. Tiba-tiba, suara notifikasi dari aplikasi ojek online-nya bikin dia kaget. Ting! Ada order masuk. Titik jemputnya, Jalan Raya Kendung. Tujuan makam penilai. Raffi mengernyit. Loh, orang jam segini mau ke makam? Bercanda, apa ya? Tapi ya, namanya juga kerja. Siapapun penumpangnya, yang penting duit jalan. Weslah, sing penting iso nambah bensin, katanya dalam hati. Tanpa pikir panjang, dia tekan tombol terima order. Layar HP-nya langsung menunjukkan rute. Estimasi perjalanan sekitar 20 menit. Dia nyalain mesin mobil, suara mesin tua itu sedikit bergetar. Dari speaker radio terdengar lagu lama Iwan Fals pelan-pelan. Sekadar buat temenin perjalanan. Angin dari AC mengalir lembut, dan malam kembali terasa tenang. Tapi entah kenapa kali ini tenangnya beda. Ada sesuatu yang terasa, ganjil, seolah udara di sekitar mulai berat. Perjalanan menuju Kendung sebenarnya nggak terlalu jauh dari tempat dia nunggu. Tapi makin dekat ke arah lokasi, suasananya makin sepi. Beberapa warung yang biasanya masih buka, malam itu tutup semua. Lampu-lampu jalan juga banyak yang mati. Jalanan panjang, gelap, cuma disinari headlamp mobilnya sendiri. Duh, ngeri juga jalannya. Kok kayak bukan di Surabaya ya, sepi banget begini. Gumamnya sambil ngetok-ngetok setir. Beberapa menit kemudian, dia sampai di titik jemput yang tertera di aplikasi. HP-nya menunjukkan tanda Anda telah tiba di lokasi penjemputan. Tapi anehnya, nggak ada siapa-siapa. Jalan itu kosong, dia nengok kanan-kiri. Di sisi kiri ada semak-semak tinggi dan tembok setengah rubuh. Di kanan, ada jalan kecil yang menuju ke gang, tapi gelap banget kayak mulut lorong tanpa ujung. Lah iki piye? Kok ora ono wong? Raffi menghela napas, ngerasa aneh. Dia buka kaca mobil, ngelihat sekitar. Udara malam tiba-tiba berembus dingin. Dingin banget, kayak AC yang di set paling rendah. Padahal AC mobilnya baru dia matikan tadi. Tiba-tiba, dari ujung jalan, kelihatan siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya tegak, diam, gak bergerak sedikit pun. Lampu mobilnya perlahan menyorot ke arah itu, dan di situ kelihatan jelas. Seorang wanita muda, pakai gaun merah panjang. Rambut hitamnya terurai sampai dada. Wajahnya samar tapi tampak pucat. Raffi langsung refleks ngegas pelan, maju mendekat. Wah, mungkin itu penumpangnya. Tapi hatinya agak nggak enak. Ada perasaan aneh yang merambat dari ujung jari sampai tengkuk. Begitu mobil berhenti tepat di depannya, wanita itu nggak bergerak. Cuma berdiri diam, kepalanya sedikit menunduk. Raffi turunkan kaca dan sapa pelan, "Mbah." Raffi ya, driver online. "Ini mau ke Peneleh." Perempuan itu pelan-pelan mendongak. Wajahnya putih, sangat putih, tapi bukan putih cantik. Putih pucat, kayak orang demam tinggi. Matanya tajam tapi sayu. Dan di bawah mata ada lingkaran hitam pekat. Dia nggak jawab langsung, cuma senyum tipis yang entah kenapa bikin bulu kuduk Raffi berdiri. "Iya, Mas." Suaranya lirih, datar, tapi ada gema aneh di ujungnya, kayak suara dari ruang kosong. "Silakan, Mbak," kata Raffi mencoba ramah, walau dadanya mulai sesak. Wanita itu melangkah pelan menuju pintu belakang. Gerakannya lambat, seolah berat banget buat jalan. Tumit sepatunya mengetuk aspal dengan ritme pelan, tok, tok, tok. Begitu pintu belakang terbuka, suara engselnya berdecit pelan. Raffi menoleh lewat spion tengah memastikan dia udah duduk. Tapi yang aneh, kursi belakang nggak bergoyang sama sekali. Biasanya kalau orang duduk, pasti terasa sedikit getar. Ini nggak, sunyi. "Selamat malam, Mbak, ke Peneleh ya."
Tanya Raffi lagi, berusaha menetralkan suasana. Iya, Mas. Jawabnya lagi, pelan banget. Suaranya dingin kayak dihembus langsung dari freezer. Raffi menelan ludah. Dia nyalakan mesin, mulai jalan. Dalam hati, dia berusaha nggak mikir aneh-aneh. Mungkin ini cuma perasaannya aja. Tapi hawa di dalam mobil terasa berbeda. Dingin banget, bahkan lebih dingin dari AC. Dia sampai lihat embun tipis di kaca spion. Dari radio, lagu Iwan Fals tiba-tiba macet, lalu mati sendiri. Digantikan suara statik kayak sinyal rusak. Raffi coba matiin radio, tapi tombolnya nggak respon. Waduh, radionya ngambek nih, katanya pelan. Mencoba bercanda biar suasana nggak tegang. Tapi nggak ada respon dari belakang. Dia lirik spion tengah. Wanita itu duduk tegak, pandangannya lurus ke depan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Raffi memperhatikan dari pantulan kaca, tapi makin lama makin aneh. Dari pantulan spion, seolah wajah perempuan itu berubah sedikit-sedikit. Bukan berubah bentuk, tapi seperti bergetar, bergeser samar, kayak bayangan di air. Raffi cepat-cepat alihkan pandangan. Santai, Vi, santai. Fokus nyetir aja. Jangan mikir macem-macem. Mobil terus melaju di jalan yang sepi. Angin malam bertiup kencang. Sesekali membuat daun-daun bergoyang di pinggir jalan. Raffi coba buka obrolan. Mbak, maaf ya. Saya baru pertama kali lewat sini malam-malam. Emang nggak takut sendirian nunggu jam segini? Hening. Dia tunggu beberapa detik. Nggak ada jawaban, Mbak. Masih diam, Raffi tarik napas panjang. Ya, mungkin capek, gumamnya. Tapi tiba-tiba dari kaca spion dia lihat sesuatu. Senyum wanita itu. Senyum, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum datar tanpa perasaan. Matanya tetap lurus, tapi bibirnya naik pelan-pelan. Membentuk lengkungan kecil yang bikin darah Raffi kayak berhenti mengalir. Dia merinding. Waduh, opo iki? Gusti, bisiknya lirih. Dia fokus ke jalan, tapi dari sudut mata dia ngerasa kayak ada kabut tipis muncul dari kursi belakang. Dingin makin menusuk. Nafasnya mulai kelihatan di udara. Raffi matiin AC, tapi tetap aja hawa dingin itu nggak berubah. Dia mulai resah. Mbak, maaf, kedinginan ya? Saya matiin AC-nya nih, katanya mencoba basa-basi lagi. Kali ini perempuan itu bergerak sedikit. Suaranya terdengar lagi lirih tapi jelas. Mas, tolong cepetan ya. Aku harus sampai sebelum jam 2. Nada suaranya aneh. Nggak kayak orang minta cepet karena buru-buru. Tapi lebih kayak ancaman halus. Raffi ngelirik jam di dashboard. Serius sih 42. 18 menit lagi jam 2. Oke mbak, saya gas dikit ya. Dia tekan pedal gas lebih dalam. Jalan makin gelap, cuma lampu mobilnya yang jadi satu-satunya cahaya. Setiap kali lewat bawah pohon besar, bayangannya bergoyang-goyang aneh di kaca depan. Makin lama, Raffi mulai merasa ada yang salah. Perjalanan ke Peneleh harusnya cuma lewat satu jembatan kecil. Tapi kali ini rasanya udah 3 kali dia lewatin jembatan yang sama. Dia lihat peta di HP-nya, sinyal GPS-nya tiba-tiba hilang. Titik biru di layar muter-muter di tempat. Loh, kok muter-muter terus? Jalannya bener ini, gumamnya. Tapi begitu dia nengok ke spion, wanita itu menatap langsung ke kaca, matanya kosong tapi menusuk. Mas, suaranya pelan. Iya mbak. Jangan lewat kanan. Raffi refleks belok kiri, walau di depannya nggak jelas apa-apa. Jalan itu lebih gelap, lebih sempit. Tapi entah kenapa mobilnya jalan terus kayak ada yang ngarahin. Dari kaca spion, perempuan itu menunduk lagi. Tapi kali ini Raffi sadar, lehernya ada goresan merah panjang, seperti luka yang belum sembuh. Dan di bahu kirinya kain merah itu sobek, memperlihatkan kulit yang warnanya bukan coklat manusia, tapi abu-abu kebiruan. Raffi mulai panik. Tangannya dingin, jantungnya berdegup keras. Waduh, kok ngono rupane? Dia mau berhenti, tapi tiba-tiba perempuan itu bicara lagi. Jangan berhenti. Terusin aja. Aku udah hampir sampai. Nadanya kali ini berubah. Bukan lagi datar, tapi seperti lirih memohon. Ada rasa sedih di dalamnya. Raffi nggak tahu harus gimana. Di satu sisi dia takut setengah mati. Di sisi lain, ada sesuatu yang bikin dia kasihan. Entah kenapa dia pengen bantu perempuan itu. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tikungan panjang dengan jembatan kecil di depannya. Air sungai di bawahnya memantulkan cahaya lampu mobil. Tapi air itu kelihatan aneh, agak merah gelap. Raffi ngerem pelan, hati-hati. Mbak, ini lewat sini ya? Tapi kali ini nggak ada jawaban.
Dia tengok spion tengah, kursi belakang kosong. Raffi langsung ngerem mendadak. Dadanya berdegup keras, tangan gemetar. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Dia muter badan ke belakang, benar-benar kosong. Enggak ada siapa-siapa. Pintu mobil masih terkunci. Bau wangi samar tercium di udara, kayak bunga melati yang udah mulai layu. Lalu dari jok belakang, pelan-pelan muncul bekas basah. Bentuknya seperti noda merah kecil yang menetes ke lantai. Raffi udah enggak sanggup. Dia injak gas, mobil langsung melaju kencang melewati jembatan itu. Tapi begitu roda depan melewati tengah jembatan, setirnya tiba-tiba berat. Mobil oleng, waduh, apa ini? Mobil nyaris nabrak pembatas, tapi entah dari mana, suara lirih terdengar dari kursi belakang. Pelan tapi jelas. Mas, makasih ya. Tapi aku belum sempat sampai peneleh. Suara itu bergema di telinganya lalu hilang. Setir kembali ringan. Mobil berhenti tepat di seberang jembatan. Nafas Raffi ngos-ngosan, tangan masih gemetar di atas kemudi. Dia nengok ke belakang sekali lagi. Masih kosong. Tapi di kursi belakang, ada kain merah terlipat rapi. Dia pegang pelan dan saat disentuh kain itu dingin banget. Kayak baru dikeluarin dari kulkas, Raffi langsung taruh lagi. Dia nggak berani lihat lebih lama. Dada masih sesak, tapi dia berusaha tenang. Mungkin tadi cuma halusinasi. Aku ngantuk kali, katanya pelan, walau dalam hatinya dia tahu itu bukan halusinasi. Di luar, angin kembali berembus pelan. Jembatan itu kembali sepi. Tapi di ujung jembatan, kalau diperhatikan baik-baik, ada bayangan perempuan berdiri diam. Pakai gaun merah panjang, menatap mobil Raffi yang perlahan menjauh dalam gelap. Dan malam itu, jam menunjuk tepat pukul 2:01. Begitu mobil mulai melaju meninggalkan titik jemput, Raffi langsung sadar kalau ada yang aneh. Awalnya dia pikir cuma perasaan. Mungkin karena lelah atau karena hawa malam memang dingin. Tapi makin lama tubuhnya mulai menggigil. Dingin di dalam mobilnya bukan dingin biasa. Bukan dingin dari AC, tapi dingin yang kayak nyusup ke tulang. Napasnya sampai kelihatan di kaca. Membentuk embun tipis yang cepat hilang lalu muncul lagi. Padahal dia ingat jelas, AC mobilnya disetel di suhu normal, dan biasanya dinginnya nggak separah ini. Cuy sempat melirik layar kecil di dashboard, suhu AC masih di angka 26. Tapi anehnya, tangannya yang menggenggam setir mulai kaku. Wah, kok adem banget ya. Gumamnya pelan, mencoba nyengir padahal hatinya mulai nggak tenang. Dia menengok sedikit lewat spion tengah, memastikan penumpangnya baik-baik saja. Wanita itu masih duduk tegak di kursi belakang. Diam tanpa suara, matanya menatap lurus ke depan. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah. Dan kulitnya terlihat semakin pucat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dari pantulan kaca spion, wajahnya seperti tak bernyawa. Tapi juga tak bisa disebut menyeramkan. Lebih seperti kosong dan dalam. Raffi menelan ludah. Mbak, suaranya pelan, mencoba membuka obrolan biar suasana nggak tegang. Kalau boleh tahu, dari tadi nunggu sendirian ya di situ? Nggak ada jawaban. Henning. Suara ban yang bergesek di aspal malam jadi satu-satunya bunyi di antara mereka. Beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Sampai akhirnya dari kaca spion, Raffi lihat perempuan itu perlahan tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, bukan juga senyum manis. Cuma seulas senyum samar yang malah bikin Raffi merasa dadanya sesak. Ada sesuatu di balik senyum itu, bukan keramahan, tapi semacam kesedihan yang aneh, yang membuat udara di dalam mobil semakin berat. Raffi menarik napas, matanya kembali ke jalan. Tapi di ujung pandangannya, dari spion, dia melihat sesuatu yang bikin darahnya pelan-pelan dingin. Pipi wanita itu ada luka panjang miring dari bawah mata sampai ke ujung bibir. Seperti goresan kaca yang sudah lama, tapi belum sembuh sempurna. Warnanya kehitaman di pinggir, dan di tengahnya masih tampak merah samar. Raffi spontan mengerjap beberapa kali. Oh, tadi nggak ada luka itu ya. Dia sempat melirik cepat ke belakang, tapi nggak berani lama-lama. Saat ia menatap lagi ke spion, luka itu sudah nggak kelihatan. Hanya wajah pucat itu yang menatap kosong ke depan. Waduh, aku iki halu tah. Gumamnya pelan, separuh mencoba menenangkan diri. Gusti, ojo macem-macem ya. Dia menggenggam setir lebih erat. Di kepalanya mulai muncul pikiran-pikiran yang dia usir cepat-cepat. Biar gimana pun, ini cuma penumpang. Nggak sopan kalau suzon. Mungkin perempuan itu kecapekan. Atau luka itu cuma bayangan karena cahaya.
Udah, Raf, tenang aja. Nyetir aja. Fokus ke jalan. Tapi rasa dingin itu makin gak masuk akal. Dia buka AC, tapi angin yang keluar malah lebih dingin lagi, seperti napas es. Lah, iki malah tambah adem, katanya setengah panik. Dia matikan total AC-nya, tapi hawa dingin itu tetap nempel di kulit. Udara dalam mobil rasanya kayak ruang freezer. Suasana jalanan di luar pun gak kalah menyeramkan. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menjulang. Bayangannya panjang ke tengah aspal. Lampu jalan sebagian mati. Dan di kejauhan cuman ada kabut tipis yang bergerak pelan. Mobil Raffi jadi satu-satunya kendaraan di situ. Tak ada suara lain selain dengung mesin dan detak jantungnya sendiri. Beberapa menit berlalu, Raffi mulai merasa aneh. Jalannya terasa panjang banget, padahal harusnya dari Kendung ke arah jembatan. Cuma sekitar 12 menit. GPS di HP-nya mulai error, sinyal naik turun. Dan arah panah di peta muter-muter nggak jelas. Aduh, sinyalnya kok hilang terus ya. Dia melirik sekilas ke kaca spion lagi. Wanita itu masih duduk di posisi yang sama. Tapi kali ini kepalanya sedikit miring. Pandangannya nggak lagi lurus ke depan, melainkan mengarah sedikit ke spion, seolah sedang memperhatikan Raffi. Seketika, tengkuk Raffi terasa berat. Ada hawa dingin mengalir pelan dari leher ke punggung. Dia langsung pura-pura batuk mencoba menutupi ketegangannya. Imam, Bak, dingin nggak? Kalau dingin saya tutup jendelanya, ya masih nggak ada jawaban. Raffi menelan ludah lagi. Suara jam tangan di pergelangannya terdengar jelas tik, tik, tik. Seperti menandai waktu yang berjalan lebih lambat. Lalu tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Di layar cuma muncul angka-angka tanpa nama. Ia sempat ragu untuk mengangkat. Tapi karena takut itu mungkin dari sistem aplikasi atau sesama driver yang butuh bantuan, dia akhirnya menekan tombol hijau. Halo, malam. Suaranya agak bergetar. Dari seberang suara seorang pria terdengar tergesa dan panik. Mas driver ya? Iya, ini siapa ya? Mas tolong. Jangan lewat jembatan Kendung. Jangan lewat situ, Mas. Raffi langsung kaget. Lo kok tahu saya mau lewat situ? Sampeyan siapa? Suara di ujung sana semakin gemetar. Mas, tolong. Jangan. Itu jalan bahaya, Mas. Semua yang lewat situ jam segini. Suara itu tiba-tiba hilang. Lalu disusul suara berisik seperti sambungan telepon yang rusak. Halo? Halo? Raffi berteriak tapi nggak ada jawaban. Hanya bunyi kresek, kresek. Pelan lalu mati. Dia lihat layar HP-nya. Sinyal hilang. Nomornya juga nggak tersimpan di riwayat panggilan. Lo kok hilang? Katanya bingung. Ia menoleh spontan ke kaca spion, mau memastikan apakah wanita di belakang masih ada. Dan saat itulah dadanya seperti dihantam sesuatu yang dingin dan berat. Kursi belakang kosong. Jantungnya langsung melompat ke tenggorokan. Nafasnya tersengal. Astaghfirullahalazim. Juri mau mendarat kualisri ke belakang sebenar. Kursi itu kosong melompong. Enggak ada siapa-siapa, tapi sabuk pengamannya masih melingkar seperti tadi. Dan di jok belakang ada bekas lembab seperti seseorang baru saja duduk di situ. Ya Allah. Raffi langsung gemetar. Iki opo, Gusti. Dia menepi perlahan, tangan masih disetir. Di luar angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara ranting-ranting kering gesekan di aspal. Ia menatap kaca depan. Di sana, samar-samar seperti ada bayangan seseorang berdiri di tengah jalan, mengenakan gaun panjang berwarna merah. Bayangan itu nggak bergerak, cuma berdiri, diam. Menghadap ke mobil, Raffi langsung pegang kunci, berniat menyalakan mesin lebih kencang, dan pergi dari sana, tapi tangannya gemetar hebat. Kakinya seperti tertancap di pedal rem. Di luar, kabut mulai turun menyelimuti jalan. Dia sempat mengusap wajah, berharap semua ini cuma halusinasi. Tapi begitu menatap kaca depan lagi, bayangan itu sudah lebih dekat, jauh lebih dekat. Sekarang jaraknya cuma beberapa meter dari mobil. Wajahnya mulai kelihatan jelas. Pucat, dingin dengan luka panjang di pipinya yang sekarang tampak segar, seolah baru saja disayat. Darahnya menetes pelan ke leher lalu menghilang begitu saja. Mas, suara itu datang bukan dari luar tapi dari dalam mobil. Tepat di belakang kursinya, Raffi refleks menoleh cepat. Tapi yang dilihat cuma kursi belakang yang kosong. Tidak ada siapapun. Mas, jangan lewat situ. Suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tapi seperti berasal dari segala arah sekaligus. Raffi benar-benar panik. Dia menekan pedal gas tanpa pikir panjang. Mobil melaju kencang menembus kabut.
Tapi anehnya, seberapa cepat pun dia jalan rasanya nggak ada ujung. Jalan itu terus berulang, pohon yang sama, jembatan yang sama, papan jalan yang sama. Seolah dia berputar-putar di tempat. Di dalam mobil, suhu makin turun drastis. Jendela mulai berembun, napas Raffi semakin berat, dan dari kaca spion, perlahan-lahan muncul bayangan samar seorang perempuan duduk lagi di kursi belakang. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan jerit. Astagfirullah. Astagfirullah. Perempuan itu menatap ke arah spion, dan kali ini matanya sudah berbeda. Kosong tapi di tengah pupilnya ada warna merah kecil, seperti bara api. Mulutnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang nggak keluar suaranya. Tapi Raffi bisa baca dari bentuk bibirnya. Kenapa kamu nggak nurut? Tiba-tiba lampu jalan mati semua. Mobil Raffi langsung gelap total. Hanya diterangi lampu depan yang berkedip. Setirnya bergetar hebat seolah direbut sesuatu. Raffi berusaha menahan tapi mobil malah belok sendiri, menuju arah yang ia tahu itu. Jembatan Kendung. Dilalah kok ngene Gusti. Ojo disawang aku iki, ojo ndelok aku. Suaranya keluar spontan, campuran takut dan doa. Ban depan mobil mulai meluncur ke atas jembatan. Raffi menekan rem sekuat tenaga, tapi pedalnya seperti nggak berfungsi. Dari belakang terdengar suara tertawa pelan. Tawa perempuan. Bukan tawa gembira, tapi tawa lirih seperti seseorang yang sudah menyerah lama sekali. Raffi memejamkan mata, berdoa sekuat tenaga. Ya Allah, tolong aku Gusti. Saat mobil nyaris sampai di tengah jembatan, tiba-tiba semuanya berhenti. Mesin mati, lampu padam, dan hawa dingin perlahan hilang. Hening. Raffi buka matanya perlahan. Di sekelilingnya cuma kabut tipis. Mobilnya berhenti tepat di tengah jembatan, tapi anehnya dia nggak tahu bagaimana. Di kursi belakang sudah nggak ada siapapun. Tidak ada suara. Tidak ada wangi apapun. Semuanya diam. Ia menatap kaca depan. Dan di sana, di ujung jembatan, samar-samar tampak seorang wanita berjalan menjauh. Gaun merahnya berkibar lembut tertiup angin. Dan langkahnya pelan tapi pasti, menuju kegelapan. Raffi ingin teriak, tapi suaranya nggak keluar. Tenggorokannya kering, matanya panas. Ia hanya bisa memandang punggung wanita itu sampai akhirnya bayangan merah itu lenyap di balik kabut. Sesaat setelah itu, udara di dalam mobil terasa normal lagi. Hangat, seperti sebelumnya. AC yang tadinya mati tiba-tiba hidup sendiri. Radio menyala pelan memutar lagu yang sama seperti tadi. Lagu Iwan Fals yang macet di tengah-tengah. Kini lanjut ke bait berikutnya. Raffi mematung di kursinya beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tangannya masih gemetar di atas setir. Setelah merasa cukup tenang, dia pelan-pelan menyalakan mesin dan menepi di pinggir jalan. Dia menarik napas panjang, lalu menunduk. Iki opo sebeneren yo Gusti. Tapi ketika ia melirik kaca spion sekali lagi, jantungnya kembali berdegup kencang. Di kursi belakang tampak selembar kain merah kecil tergeletak. Dingin dan basah, seolah baru saja dipakai seseorang. Dan di bawah kain itu, ada goresan tipis di jok kulit mobilnya. Tulisan samar yang cuma bisa terbaca dari pantulan cahaya lampu jalan. Aku wis ngelingke. Pagi itu, Raffi terbangun dengan kepala berat dan pandangan buram. Seluruh tubuhnya sakit, terutama di bagian bahu dan dada. Yoya sempat berpikir kalau dirinya masih di dalam mobil. Tapi begitu matanya mulai terbuka, cahaya putih dari lampu ruangan membuatnya sadar bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Bau obat dan cairan antiseptik memenuhi udara. Di sebelah tempat tidurnya, ada alat infus menetes pelan, dan suara bip-bip dari alat monitor jantung terdengar lembut tapi menegangkan. Raffi mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Di tangannya ada perban, di pelipisnya juga ada plester besar. Dewa berusaha mengingat apa yang terjadi semalam, tapi kepalanya terasa seperti kosong. Yang masih jelas di ingatannya hanyalah suara perempuan itu. Lirih, dingin, dan kalimat terakhir yang ia dengar sebelum semuanya gelap. Mas, aku belum sampai peneleh. Hatinya langsung berdebar keras. Ia refleks menatap sekeliling. Kamar itu sepi. Hanya ada satu pasien lain yang masih tidur dengan selimut menutupi wajah. Dari jendela kecil di sudut ruangan, cahaya matahari menembus tirai putih, membuat bayangan samar di dinding. Perlahan ia memegang kepalanya. Aduh, ini rumah sakit mana ya? Suaranya serah.
Bibirnya kering, tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Seorang perawat perempuan masuk sambil membawa nampan berisi obat dan air putih. Perawat itu terkejut melihat Raffi sudah sadar. Masnya sudah bangun? Alhamdulillah ya, gimana rasanya? Masih pusing? Katanya lembut. Sedikit mbak, ini saya kenapa ya? Tadi malam saya nyetir. Suaranya menggantung, mencoba mengingat. Perawat itu menatapnya dengan tatapan agak iba. Masnya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan Kendung. Mobilnya katanya nabrak pembatas jalan. Tapi untungnya masnya selamat. Cuma luka ringan sama benturan di kepala. Raffi terdiam. Kecelakaan? Jembatan Kendung? Ia memejamkan mata. Ingatan semalam kembali perlahan. Jalanan gelap, kabut, hawa dingin. Lalu perempuan itu. Wanita berbaju merah di kursi belakang. Ia teringat jelas senyum samar dan luka di pipinya. Lalu telepon misterius. Dan setelah itu, semuanya gelap. Mobil saya gimana mbak? Tanyanya pelan. Ringsek mas, tapi kata polisi masih bisa diperbaiki. Mereka yang bawa mas ke sini semalam. Katanya mas ditemukan nggak sadarkan diri di dalam mobil, sendirian. Jawab perawat itu sambil menata obat. Tapi anehnya, sabuk pengaman di belakang juga bekas dipakai. Padahal waktu mereka datang, nggak ada siapapun di kursi belakang. Raffi langsung merinding. Sendirian? Ulangnya lirih. Perawat itu mengangguk lalu beranjak keluar. Nanti siang mungkin ada petugas yang mau minta keterangan ya. Mas istirahat dulu. Jangan mikir berat-berat dulu, katanya sebelum menutup pintu. Begitu pintu menutup, kamar itu kembali hening. Raffi menatap langit-langit putih di atasnya. Suara di kepalanya berputar-putar. Sabuk belakang bekas dipakai. Tapi nggak ada orang. Kalimat itu menggema di pikirannya. Ia tahu pasti semalam bukan mimpi. Bukan juga halusinasi. Jimmy Self benar-benar menjemput perempuan itu. Ia masih ingat aroma melati yang samar, dinginnya udara di dalam mobil, dan tatapan mata yang kosong tapi tajam. Ya Allah, opposing nyatane iku beneran wong tah. Bisiknya pelan. Beberapa jam kemudian pintu kamarnya diketuk pelan. Seorang pria berseragam masuk lengkap dengan topi polisi. Usianya mungkin sekitar 40-an, wajahnya teduh tapi tegas. Ia menatap Raffi sebentar, lalu tersenyum sopan. Pak Haji Mas Raffi, saya Pak Suyono dari Polsek Karangpilang. Mau ngobrol sebentar soal kejadian semalam. Gimana sudah agak mendingan? Raffi mengangguk pelan. Ya Pak, Alhamdulillah. Cuma kepala masih agak pusing. Pak Suyono menarik kursi, duduk di samping tempat tidur. Baik, jadi begini Mas, kami sudah periksa lokasi kejadian. Mobil Mas nabrak pembatas di jembatan Kendung sekitar jam 2 lewat sedikit. Untung Mas pakai sabuk pengaman, kalau enggak mungkin ceritanya lain. Raffi menghela napas. Saya nggak ngerti, Pak. Tiba-tiba aja mobilnya oleng. Padahal saya yakin jalanan sepi. Polisi itu menatapnya lama. Masih ingat nggak sebelum kejadian sempat lihat sesuatu? Raffi terdiam. Ia ragu harus cerita atau enggak. Kalau dia bilang soal penumpang wanita berbaju merah, apa polisi bakal percaya? Atau malah dianggap ngelantur? Tapi kemudian entah kenapa nalurinya bilang dia harus cerita. Mungkin ini satu-satunya cara buat ngebuktiin kalau dia nggak gila. Saya, waktu itu dapat order Pak, dari aplikasi. Titik jemputnya di Jalan Raya Kendung, tujuan ke Makam Peneleh. Jam 1:30 pagi, Pak Suyono mengangkat alis. Makam Peneleh? Tengah malam? Iya Pak, saya juga heran. Tapi ordernya nyata, ada di aplikasi saya. Saya nyamperin, dan benar. Di situ ada seorang perempuan berdiri. Pakai baju merah panjang, rambutnya panjang, mukanya pucat. Dia bilang iya, dia yang pesan. Polisi itu masih diam, tapi matanya berubah serius. Terus? Ya saya antar Pak, tapi sepanjang jalan, hawa di mobil berubah. Dingin banget kayak masuk kulkas. Saya ajak ngomong, dia cuma senyum. Terus, saya lihat di pipinya ada luka panjang. Saya sempat dapat telepon dari nomor nggak dikenal. Orangnya panik, bilang jangan lewat jembatan Kendung. Tapi belum sempat saya tanya siapa, teleponnya mati. Dan setelah itu, Raffi menelan ludah. Dia hilang Pak, tiba-tiba aja. Kursi belakang kosong, tapi sabuk pengamannya masih melingkar kayak habis dipakai. Setelah itu mobil saya oleng sendiri. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Pak Suyono tidak langsung menanggapi. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menghela napas panjang. Lalu ia berkata pelan, Mas, jujur aja Mas, bukan orang pertama yang ngalamin ini. Raffi mengerutkan dahi. Maksudnya Pak? Udah banyak laporan Mas. Kecelakaan di jembatan Kendung itu bukan sekali dua kali. Dan kebanyakan, ceritanya sama. Mereka bilang, mereka jemput penumpang perempuan berbaju merah. Semua bilang tujuan ke Makam Peneleh.
Dan semuanya berakhir kecelakaan di tempat yang sama. Raffi tertegun. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang dingin. Jadi, bukan cuma saya, Pak. Polisi itu menggeleng perlahan. Bukan, Mas. Ada sopir truk, ada driver ojek online juga. Ada yang meninggal di tempat, ada yang cuma luka ringan kayak Mas. Tapi semuanya cerita hal yang sama. Perempuan berbaju merah di kendung. Raffi diam lama. Dia merasa bulu kuduknya berdiri satu-satu. Suasana kamar seketika terasa sesak. Terus, perempuan itu siapa, Pak? Polisi belum pernah cari tahu? Pak Suyono menatap lantai, lalu mengangguk pelan. Sudah, Mas, sudah lama malah. Tapi setiap kali kami cari, nggak pernah ada yang cocok. Tapi ada satu kasus, sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu ada kecelakaan besar di jembatan Kendung. Satu mobil sedan jatuh ke sungai. Di dalamnya ada 2 orang. Sopir selamat, tapi penumpangnya, seorang perempuan muda, meninggal di tempat. Ya Allah, Raffi menutup mulutnya. Waktu kami datang ke lokasi, lanjut Pak Suyono, perempuan itu pakai gaun merah. Dari keterangan sopirnya, mereka habis pulang dari acara nikahan temannya di daerah Tandes. Katanya perempuan itu duduk di belakang, dan saat mereka melintas di jembatan, tiba-tiba kaca depan pecah kena sesuatu. Mobil kehilangan kendali dan nyemplung. Sopirnya berhasil keluar, tapi perempuan itu kejebak sabuk pengaman. Kepalanya kejedot kaca dan Jawis meninggal di tempat. Raffi hanya bisa menatap kosong. Tangannya gemetar di atas selimut. Nama perempuan itu masih ingat, Pak. Pak Suyono membuka buku catatan kecil dari sakunya. Namanya Sinta, usia 25 waktu itu. Orangnya katanya baik, suka senyum, tinggal nggak jauh dari Peneleh juga. Ironis ya, sekarang orang-orang bilang arwahnya nyasar. Nyari orang yang mau nganterin dia sampai ke sana. Raffi menelan ludah susah payah. Jadi, kemungkinan besar yang saya jemput itu. Pak Suyono menatapnya dalam. Saya nggak bisa bilang pasti, Mas, tapi dari cerita Mas, dari jamnya, tempatnya, dan tujuannya, kemungkinan besar iya. Mungkin dia minta diantar, karena waktu itu dia belum sempat sampai. Katanya dulu, dia pengin mampir dulu ke rumah neneknya di Peneleh malam itu, tapi malah kecelakaan di tengah jalan. Henning menguasai ruangan. Raffi hanya bisa terdiam lama, matanya menatap kosong ke arah tirai jendela. Di luar suara burung pagi terdengar sayup. Tapi entah kenapa suasana terasa jauh dari damai. Dia bisa merasakan hawa dingin halus mengalir di tengkuknya. Seperti napas seseorang yang berbisik pelan di belakang telinganya. Pak. Suaranya nyaris tak terdengar. Kalau gitu, kenapa arwahnya masih di situ? Bukannya, kalau sudah lama, harusnya sudah tenang? Polisi itu menggeleng. Enggak semua bisa tenang, Mas. Ada yang masih punya urusan, ada yang belum siap pergi. Kadang karena meninggalnya nggak wajar, atau karena janji yang belum ditepati. Raffi menunduk, pikirannya berputar. Ia ingat jelas suara perempuan itu, dan kata-kata terakhir sebelum mobilnya oleng. Aku belum sampai Peneleh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jadi dia minta tolong ya, Pak? Tapi kenapa harus bikin orang celaka? Pak Suyono berdiri perlahan. Mungkin bukan maksudnya bikin celaka, tapi caranya salah. Dia nggak bisa lagi ngomong atau minta tolong kayak manusia. Jadi, yang bisa dia lakukan cuma muncul dan berharap ada yang ngerti. Sebelum keluar, Pak Suyono menepuk bahu Raffi pelan. Masih istirahat dulu? Nanti kalau sudah sehat boleh mampir ke pos kami. Kami simpan data kejadian-kejadian sebelumnya kalau Mas mau lihat. Raffi hanya mengangguk pelan. Polisi itu lalu pergi, meninggalkan kamar yang kembali hening. Ia menatap tangan kirinya yang masih terpasang infus. Ada bekas goresan kecil di pergelangannya, seperti tercakar sesuatu. Tapi ia yakin semalam tangannya nggak luka. Ia memandangi goresan itu lama, dan makin lama bentuknya seperti huruf. 3 huruf yang samar, tapi cukup jelas. Sin. Raffi menggumam. Sinta. Dadanya langsung dingin. Dia menarik napas panjang, lalu rebah lagi di tempat tidur. Tapi bahkan ketika ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat itu masih menempel di pelupuknya. Ia bisa melihat dengan jelas senyum tipis dan tatapan matanya yang kosong. Malamnya, Raffi sulit tidur. Setiap kali ia hampir terlelap, suara lembut itu kembali terdengar di kepalanya, seperti bisikan di antara desiran angin. Mas, aku belum sampai Peneleh. Ia membuka mata lebar-lebar,
menatap langit-langit putih kamar rumah sakit yang tiba-tiba tampak lebih gelap dari sebelumnya. Suhu ruangan menurun, embun tipis mulai muncul di jendela. Raffi menegakkan tubuhnya, menatap jam di dinding. Jarum panjang menunjukkan pukul 2 dini hari. Di dalam diam itu, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki dari lorong rumah sakit, pelan, teratur, dan menyeret sedikit. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Raffi menahan napas. Pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit. Hembusan angin dingin langsung masuk ke ruangan. Dari celah pintu, ia bisa melihat selembar kain merah terurai di lantai, basah, dengan bau bunga melati yang tajam menusuk hidung. Raffi menatap kain itu lama. Tubuhnya kaku, tak berani bergerak sedikit pun. Lalu, kain itu perlahan terseret keluar, menghilang begitu saja di ujung lorong. Raffi menutup matanya rapat-rapat. Ya Allah, ojo diganggu aku ora kuat. Air mata mengalir pelan di pipinya. Di luar, angin malam berembus lembut, membawa wangi samar melati yang datang entah dari mana. Dan di antara bisikan angin itu, suara perempuan itu terdengar lagi, pelan seperti dari kejauhan. Mas, terima kasih, tapi aku belum sampai. Sudah seminggu Raffi keluar dari rumah sakit. Luka di pelipisnya mulai mengering, dan badannya mulai terasa enak. Tapi meskipun fisiknya sudah membaik, pikirannya masih sering dihantui kejadian malam itu. Setiap kali dia lewat jembatan, bahkan cuman ngebayangin jalan Kendung dari jauh, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia merasa seperti ada sesuatu yang masih mengikuti. Entah perasaan bersalah, entah sosok yang belum benar-benar pergi. Sejak kejadian itu, Raffi nggak berani lagi narik malam. Dia lebih sering ambil shift siang, itu pun cuma di sekitar tengah kota. Teman-teman sesama driver sempat heran kenapa dia mendadak jarang nongol di titik kumpul malam hari. Tapi akhirnya suatu sore saat ngopi di warkop dekat terminal Joyoboyo, Raffi ketemu lagi dengan salah satu temannya Bimo, sesama driver online yang udah dia kenal dari lama. Bimo orangnya santai, suka bercanda, tapi juga dikenal agak peka sama hal-hal mistis. Katanya sih dulu waktu masih kerja di ekspedisi dia pernah ngalamin hal-hal aneh juga. Karena itu, Raffi ngerasa cuma dia satu-satunya orang yang mungkin bisa ngerti apa yang dia alami. Sore itu suasana warkop ramai, asap rokok mengebul di udara. Aroma kopi hitam dan gorengan bercampur jadi satu. Di meja mereka, 2 gelas kopi masih panas. Dan Bimo duduk sambil menggulung lengan jaketnya. Jadi kamu belum narik malam lagi sejak itu, Vi? Tanya Bimo, nada suaranya campur antara heran dan khawatir. Raffi mengangguk pelan. Belum, Mo. Aku masih trauma, jujur aja. Setiap kali ingat wajahnya, merinding aku. Kayak masih kebayang terus. Bimo mengerutkan kening. Wajah siapa? Raffi menatap kosong ke arah jalanan di luar warkop. Perempuan itu, Mo. Yang pakai baju merah. Sekejap wajah Bimo langsung berubah. Senyum santainya hilang, diganti dengan ekspresi serius yang jarang banget kelihatan dari dia. Kopinya diletakkan pelan di meja, lalu dia bersandar ke kursi. Mas, kamu beneran lihat dia? Suaranya pelan tapi tegas. Raffi menatapnya dengan bingung. Loh, kenapa? Iya, aku lihat sendiri. Dia naik mobilku, duduk di belakang. Tapi waktu aku nengok lagi, hilang. Kok kamu tahu dia? Bimo menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Aduh, Vi, kok kisoyo? Aku kira cuma cerita doang. Raffi mencondongkan badan. Cerita apa, Mo? Kamu tahu sesuatu ya? Bimo diam sebentar, menatap sekeliling warkop seolah memastikan gak ada yang mendengar. Suaranya menurun, hampir berbisik. 3 bulan lalu ada driver yang temanku kenal, namanya Tony. Dia juga kecelakaan di tempat yang sama, jembatan Kendung. Dan ceritanya mirip banget kayak kamu. Raffi menelan ludah. Mirip gimana? Dia bilang semalam sebelum kecelakaan dia dapat order dari titik jemput di Jalan Raya Kendung. Tujuan ke makam peneleh juga. Penumpangnya perempuan pakai baju merah. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Waktu mobil jalan, hawa di dalam mobil berubah dingin banget. Terus tiba-tiba waktu lewat jembatan itu, perempuan itu hilang. Mobilnya langsung oleng, nabrak pembatas. Tony meninggal di tempat. Raffi langsung lemas mendengar itu. Tangannya gemetar di atas meja. Ya Allah, fisiknya lirih. Bimo mengangguk. Yang lebih aneh lagi, waktu polisi datang ke lokasi, di kaca mobilnya ada bekas tangan berdarah. Kayak ada orang berusaha keluar dari dalam. Tapi cuma satu sisi aja yang berdarah.
bagian belakang kursi penumpang. Raffi menutup mulutnya dengan tangan. Dia hampir nggak percaya apa yang dia dengar. Sama banget, Mo. Sumpah, sama banget. Aku juga lihat kursi belakang kosong, tapi sabuknya masih terpakai. Terus waktu aku sadar di rumah sakit, di tanganku ada bekas goresan. Kayak huruf. Bimo mengerutkan dahi. Iya, kayak huruf S-I-N. Aku nggak yakin, tapi rasanya kayak tulisan Sinta, jawab Raffi pelan. Bimo langsung menatapnya serius. Sinta, kamu yakin? Raffi mengangguk. Polisi juga bilang gitu. Katanya dulu ada perempuan namanya Sinta yang meninggal di jembatan itu. Mobilnya nyemplung ke sungai. Dia pakai baju merah juga. Bimo menunduk lama, menggigit bibir. Vi, berarti kamu udah ketemu dia, dan seharusnya kamu nggak nyebut namanya malam ini. Raffi mengernyit bingung. Lo kenapa emangnya? Bimo menatapnya dengan tatapan ngeri yang belum pernah Raffi lihat sebelumnya. Kamu tahu nggak sekarang hari apa? Raffi melihat jam di dinding warkop lalu menjawab asal. Chemist sore? Ya, tapi bentar lagi. Malam Jumat, Vi, suasana seketika hening. Hanya suara denting sendok dari meja sebelah, dan motor yang lewat di luar terdengar samar. Raffi menelan ludah, mencoba menertawakan perasaannya sendiri. Ah, kamu jangan nakut-nakutin, Mo. Masa cuma nyebut nama orang yang udah meninggal aja bisa bahaya? Bimo menatapnya lekat-lekat. Aku serius. Di kalangan driver sini udah jadi omongan, Vi. Katanya kalau ada yang pernah lihat atau nyebut wanita berbaju merah di malam Jumat, apalagi nyebut namanya langsung, dia bakal datang. Katanya dia bakal nyari orang itu. Mau dituntun ke tempat yang dia tuju dulu. Raffi merinding seketika. Nyari? Maksudnya nyari ke sini? Bimo mengangguk pelan. Iya, nyari siapapun yang ngomongin dia. Karena mungkin dia ngira kamu orang terakhir yang bisa bantu dia nyampe ke Peneleh. Dia belum tenang, Vi. Dan dia nyari penebusnya. Raffi menelan ludah lagi, tenggorokannya terasa kering. Dia mencoba tertawa hambar. Yaelah, Mo, kamu kebanyakan dengar cerita film horor nih. Aku udah cukup takut tanpa kamu tambahin hal beginian. Tapi wajah Bimo tetap serius. Aku nggak bercanda, Vi. Aku pernah ngalamin juga, walau nggak separah kamu. Waktu itu aku nunggu order malam Jumat, tiba-tiba di aplikasi muncul order ke arah Kendung. Tapi begitu aku klik terima, langsung muncul notif error dan HP-ku mati. Sejak itu aku nggak pernah mau ambil order malam Jumat lagi. Raffi mendengarkan, tapi pikirannya udah nggak tenang. Di luar, langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, menciptakan pantulan kuning di aspal basah sisa hujan sore tadi. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Kamu pikir, dia masih di sana, Mo?" Bimo menghela napas panjang. Entah, tapi yang jelas dia belum selesai. Arwah yang meninggal nggak tenang itu biasanya akan terus nyari cara supaya bisa sampai. Kadang dengan minta tolong, kadang dengan cara yang lebih serem. Raffi menunduk, menggenggam gelas kopinya erat-erat. Tiba-tiba ia teringat bau melati di mobilnya malam itu. Bau yang anehnya masih tercium samar di jaket yang dia pakai sekarang, padahal sudah seminggu lewat. Ia mengusap dada, berusaha menenangkan diri. Mereka berdua akhirnya keluar dari warkop sekitar jam 8 malam. Udara malam Surabaya lembab, langitnya pekat tanpa bintang. Raffi memutuskan untuk langsung pulang. Tapi sebelum mereka berpisah, Bimo sempat menepuk bahunya pelan. Vi nek pengi iki kowe krungu opo-opo, ojo diurus, ojo digateke, jaluk tulung wae nang Gusti Allah yo. Suaranya rendah tapi tegas. Raffi mengangguk pelan. Iyo Mo, matur nuwun yo. Sesampainya di rumah kontrakannya di daerah Karangpilang, Raffi langsung mandi dan mencoba tidur cepat. Tapi malam itu, udara terasa aneh. Kipas angin di kamarnya berputar pelan, tapi hawa dingin tetap menembus kulit. Ia menggulung selimut, menatap langit-langit. Di luar suara jangkrik sayup terdengar. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, ada suara lain, pelan, seperti langkah kaki perempuan di atas jalan paving. Tik, tik, tik. Suara itu makin lama makin dekat. Raffi menahan napas. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela. Tapi dari celah tirai, yang dia lihat bukan siapa-siapa. Hanya halaman kecil di depan rumahnya yang gelap, diterangi satu lampu kuning redup.
Ia menghela napas lega, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tetangga lewat. Tapi kemudian, aroma melati itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamarnya sendiri. Raffi memutar badannya perlahan. Di meja dekat pintu, ada jaket yang tadi sore dia pakai waktu ngopi sama Bimo. Jaket itu basah di bagian bawahnya. Ia mendekat dengan langkah gemetar, lalu menyentuhnya. Dan benar, jaket itu basah seperti habis kehujanan. Tapi anehnya, lantai di sekitarnya kering. Saat ia angkat jaket itu, dari kantongnya jatuh sesuatu. Sebuah ponsel kecil model lama yang bukan miliknya. Layarnya retak tapi masih nyala. Di sana terpampang notifikasi pesan masuk. Satu kalimat pendek, "Mas, antar aku ke Peneleh." Raffi menjatuhkan ponsel itu dengan gemetar. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya kaku, napasnya berat. Astagfirullah, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, lalu tiba-tiba lampu kamarnya berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan di sela-sela kedipan itu, ia sempat melihat bayangan merah berdiri di pojok kamar. Rambut panjang terurai, kepala sedikit miring. Raffi berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seolah tertelan udara. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai, dan ketika lampu kembali menyala normal, bayangan itu sudah menghilang, namun aroma melati masih menempel. Dan dari luar jendela, samar terdengar suara perempuan berbisik pelan, seperti dari arah jalan. "Mas, aku nunggu di kendung." Raffi menutup telinganya, memeluk lutut. Air matanya menetes pelan. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa lirih, "Ya Allah, ojo nganti aku diganggu maneh." Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu, ini belum selesai, sesuatu menunggu. Dan entah kenapa, rasa penasaran kecil di dalam dirinya mulai tumbuh, kalau benar perempuan itu cuma ingin sampai ke Peneleh. Apa yang sebenarnya menunggu di sana, dan malam itu, di bawah langit hitam Surabaya yang sunyi, seekor kucing hitam melintas pelan di depan rumah Raffi. Langkahnya terhenti sesaat di depan pagar, sebelum menatap lurus ke arah jendela kamar Raffi. Mata kucing itu memantulkan warna merah samar, seolah ada sesuatu yang ikut melihat dari baliknya. Tengah malam itu, udara terasa aneh. Sunyi, bahkan jangkrik pun kayak enggan bersuara. Raffi baru aja mau rebahan setelah seharian muter-muter ngojek online, tapi tiba-tiba HP-nya bunyi nyaring. Notifikasi order masuk, dia refleks ngelirik layar. Jalan Raya Kendung. Tujuan, makam Peneleh. Raffi langsung duduk tegak. Dada rasanya kayak ditonjok dari dalam. "Lhai kiopo maneh." Gumamnya pelan, matanya nggak lepas dari layar. Tangannya gemetar, tapi jempolnya justru otomatis geser layar. Dan, tanpa sadar, menekan tombol terima order. Muncul tulisan kecil, "Menjemput penumpang." Raffi bengong beberapa detik. Dingin mulai menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Dia tarik napas panjang, berusaha mikir logis. Mungkin cuma kebetulan, ya kan? Bisa aja orang lain juga beneran mau ke Peneleh jam segini. Tapi jauh di dalam hatinya dia tahu, ini bukan kebetulan. Alamat, tujuan, bahkan jamnya, semua sama persis seperti malam kejadian itu. Raffi akhirnya mutusin buat nggak sendiri. Dia telepon Bimo, teman sesama driver yang seminggu lalu dia ceritain tentang wanita berbaju merah. Bimo awalnya nggak mau angkat, tapi setelah panggilan ketiga baru nyaut. "Halo, Mas, kenapa tengah malam gini?" "Bim, tolong aku dapat order sama kayak waktu itu. Kendung, tujuan Peneleh." Bimo diam beberapa detik, suaranya tiba-tiba berat. "Jangan bercanda, Rif, malam ini malam Jumat." "Aku nggak bercanda, aku takut kalau sendirian." "Aku cuma mau lihat, cuma pengen buktiin kalau ini cuma error sistem. Kamu ikut aku ya, Henning." Lalu Bimo ngeluarin suara berat kayak orang pasrah. "Oke, tapi kalau ada yang aneh dikit aja, kita langsung cabut, paham?" Deal. 20 menit kemudian, mereka udah di dalam mobil Raffi, melaju pelan menuju Jalan Raya Kendung. Suasana sepanjang jalan sepi banget. Lampu-lampu jalan cuma hidup selang-seling. Dan tiap kali mobil lewat, cahaya kuningnya seperti bergoyang karena angin malam. Jam di dashboard nunjukin 00.43.
Bimo duduk di kursi depan, matanya nggak lepas dari jalan. Mas, kamu yakin ini ide bagus? Raffi cuma menghela napas, matanya fokus ke depan. Aku cuma pengen tahu, siapa sebenarnya yang mainin aku. Mereka sampai di area jemput. Begitu lampu mobil nyorot ke sisi kiri jalan, Raffi spontan injak rem. Kosong. Cuma rerumputan liar dan satu batu kecil di pinggir trotoar. Tapi di batu itu, ada sesuatu yang bikin mereka saling pandang tanpa suara. Bunga tabur, masih segar. Dan di atas batu itu, ada foto wanita muda memakai baju merah, rambut panjang terurai, tersenyum tipis ke arah kamera. Wajahnya sama persis seperti perempuan yang Raffi jemput malam itu. Gusti Allah, desis Bimo pelan. Raffi turun dari mobil perlahan, langkahnya berat. Angin malam terasa makin dingin. Dia jongkok di depan batu itu. Tanggal di bawah foto menunjukkan, meninggal, 14 Maret 2022. Raffi terdiam. Itu tanggal yang sama dengan hari pertama kali dia lihat wanita itu di aplikasinya. Dia ngerasa dadanya sesak. Bimo. Berarti bener ya, dia udah meninggal 2 tahun lalu. Bimo melangkah mendekat, tapi suaranya bergetar. Mas, ayo balik aja. Ini udah nggak beres. Tapi sebelum mereka sempat jalan ke mobil, HP Raffi tiba-tiba getar lagi. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesannya cuma 1 baris. Mas, saya udah di belakang. Raffi refleks nengok cepat. Kosong. Tapi detik berikutnya, kaca spion mobil mereka berembun. Padahal mesin belum nyala. Raffi dan Bimo saling pandang, nggak ada yang berani ngomong. Lalu pelan-pelan, kabut mulai muncul dari arah trotoar. Bukan kabut biasa, bentuknya seperti benang putih panjang yang mengalir ke arah mereka, seperti ditarik sesuatu. Raffi mundur 1 langkah, hampir jatuh. Bimo langsung tarik tangan Raffi. Mas, ayo, sekarang. Mereka lari ke mobil. Raffi nyalain mesin dengan tangan gemetar. Mobil sempat batuk-batuk, kayak susah hidup. Cepet, cepet mas. Gas, teriak Bimo. Begitu mobil akhirnya nyala, Raffi langsung injak gas penuh. Mobil meluncur kencang, tapi anehnya, jalanan terasa nggak berubah-ubah. Mereka terus lewat jalan yang sama. Pos ronda, tiang listrik, papan nama kendung, berulang-ulang. Bimo mulai panik. Kok muter terus sih mas, kita nyasar. GPS-nya error. Raffi lihat layar HP-nya, tapi peta itu cuma muter di titik yang sama, kayak lingkaran. Tiba-tiba, di depan mobil muncul sosok berdiri di tengah jalan. Wanita berbaju merah. Raffi spontan injak rem. Mobil berhenti mendadak, ban berdecit keras. Bimo nutup mata, tapi Raffi masih menatap lurus. Wanita itu berdiri diam, rambutnya menutupi separuh wajah. Raffi pelan-pelan buka pintu mobil. Aku cuma mau tahu, siapa kamu sebenarnya? Bimo teriak, mas jangan turun. Ojo mas, ojo melu-melu urusan ewong alam kana. Tapi Raffi udah melangkah keluar. Udara tiba-tiba berubah, jadi lebih dingin dari sebelumnya. Napasnya keluar jadi asap. Wanita itu perlahan ngangkat wajah. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Mas, makasih udah nganter aku malam itu, katanya lirih. Raffi nunduk pelan, matanya mulai berkaca. Kamu siapa sebenarnya? Aku cuma pengen pulang. Seketika suara tangisan lirih terdengar dari segala arah. Bimo di dalam mobil panik, tangannya gemetar, megang tasbih kecil di dashboard. Ya Allah, ya Allah. Wanita itu menunjuk ke arah jembatan di ujung jalan. Di situ, aku belum tenang. Raffi menelan ludah. Dia sadar, kalau malam itu mungkin bukan dia yang disuruh jemput, tapi disuruh nganter balik. Dia pelan-pelan jalan ke arah jembatan diikuti kabut tipis. Bimo akhirnya keluar juga. Nggak tega ninggalin Raffi sendirian. Di tengah jembatan, Raffi berhenti. Ada bekas lecet di aspal. Masih jelas, mungkin bekas tabrakan dulu. Wanita itu muncul lagi di belakangnya, tapi kali ini, tubuhnya setengah transparan. Mas, kamu orang baik, tapi jangan pernah terima panggilan dari aku lagi. Suaranya makin pelan, tapi tiap kata terdengar jelas di telinga Raffi. Kalau kamu terus datang, kamu bakal ikut. Bimo langsung narik Raffi mundur, tapi wanita itu tersenyum tipis.
lalu berjalan mundur ke tepi jembatan. Langkahnya nggak meninggalkan suara. Dalam sekejap tubuhnya memudar, menyatu sama kabut yang mengalir ke sungai di bawah. Hening. Bimo dan Raffi berdiri diam. Cuma suara aliran air yang pelan terdengar. Beberapa detik kemudian HP Raffi bunyi lagi. Notifikasi barunya, trip selesai. Terima kasih telah mengantar. Raffi lemas. Dia buka aplikasinya, dan di bawah nama penumpang tertulis satu kalimat kecil. Mbak Sari, rating 5 bintang. Tangannya gemetar. Dia scroll ke bawah. Tanggal perjalanan otomatis tercatat. 14 Maret 2022. Padahal hari ini tanggal 20 Oktober 2025, Raffi pelan-pelan nyandar ke mobil. Bimo cuma bisa ngelihat wajahnya pucat. Mas, kita harus bakar HP kamu. Raffi ketawa hambar. Percuma, Bim. Ini udah bukan soal HP. Saat mereka balik arah, jalan yang tadi berulang-ulang sekarang terlihat normal lagi. Lampu-lampu jalan menyala stabil. Tapi di kaca spion belakang, Raffi masih sempat lihat sosok wanita berbaju merah itu berdiri di jembatan menatap mereka pergi. Senyumnya sama, dingin tapi tenang. Lalu hilang. Sepanjang perjalanan pulang, gak ada satupun dari mereka yang bicara. Bimo sibuk baca doa. Sementara Raffi cuma menatap kosong ke depan. Pikirannya campur aduk antara takut, bingung, dan rasa iba yang aneh. Begitu sampai rumah, Raffi matiin mesin tapi lampu mobil tetap nyala sendiri. Dia matiin tapi nyala lagi. Bimo langsung keluar jalan mundur pelan-pelan. Mas wis cukup, ayo. Wingi we nebut namane wewit hampir celaka. Saiki. Wis waktune mandek. Raffi nggak nyaut. Dia cuma duduk dan di kursi belakang. Samar-samar kaca jendela tertulis embun berbentuk huruf. Terima kasih. Raffi tutup matanya. Air matanya jatuh tanpa dia sadari. Malam itu, Surabaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara malam makin menusuk kulit, dinginnya bukan cuma karena angin. Raffi masih jongkok di depan batu kecil itu. Matanya fokus ke foto wanita yang menatapnya dari balik plastik bening. Wajah itu tenang, tapi tatapannya terasa hidup, kayak sedang melihat balik ke arah Raffi. Di bawahnya tertulis In Memoriam Sinta. 1922. Raffi menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Sinta. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam sama hembusan angin. Bimo yang berdiri di belakang langsung kelihatan pucat pasi. Napasnya pendek, matanya nggak lepas dari foto itu. Raf, ini orang yang gue bilang waktu itu. Raffi menoleh, bingung. Maksudmu? Bimo nunjuk foto itu dengan tangan gemetar. Korban kecelakaan jembatan Kendung. Namanya Sinta. 3 tahun lalu, waktu pulang dari kondangan. Katanya dia naik mobil sendirian, dan Bimo nggak lanjutin kalimatnya, suaranya tersendat. Raffi akhirnya menyambung pelan, dan dia meninggal di situ. Bimo ngangguk perlahan. Iya, waktu itu dia juga pakai baju merah. Mereka berdua diam. Hening banget. Suara jangkrik pun mendadak hilang seolah ikut nahan napas. Belum sempat mereka mundur. Lampu mobil tiba-tiba padam klik. Gelap total. Raffi refleks nengok. Loh? Akinya kok bisa mati? Bimo langsung siaga, suaranya gugup. Mas, ini nggak beres, ayo wis bali wae. Ayo pulang saja. Udara di sekitar berubah jadi berat dan dingin. Raffi ngerasa kayak ada yang ngelilingin, tapi nggak kelihatan. Dia bisa dengar desiran angin lewat, tapi anehnya, arah datangnya nggak jelas. Lalu, dari arah belakang mobil muncul suara langkah. Pelan, berat, tok, tok, tok. Raffi langsung berdiri, matanya refleks ngarah ke kaca spion. Bayangan perempuan tampak jalan perlahan ke arah mobil. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajah. Gerakannya kaku tapi mantap. Masya Allah. Desis Bimo sambil mundur beberapa langkah. Raffi gemetaran, buru-buru masuk ke mobil dan coba starter mesin. Kunci diputar tapi mesin cuma batuk. Krek, krek, krak. Nggak nyala. Keringat dingin mulai turun di pelipisnya padahal udara di luar kayak kulkas. Bimo udah mulai panik. Mas ayo cepet. Gaspol weh, urusan belakangan. Aku udah coba, Bim. Nggak nyala. Langkah itu makin dekat, tok, tok, tok. Sekarang suaranya tepat di belakang mobil. Lalu, sebuah suara lembut terdengar dari luar. Mas, saya belum sampai peneleh. Raffi ngerasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Suara itu sama persis. Nada lirih pelan tapi menusuk sampai tulang. Dia pelan-pelan noleh ke kaca spion. Dan di sana, wajah perempuan itu muncul separuh wajahnya tertutup rambut,
Tapi yang kelihatan cukup untuk bikin jantung Raffi hampir berhenti. Sinta, atau apapun itu sekarang, berdiri di belakang mobil, matanya kosong tapi air mata mengalir. Wajahnya pucat kayak mayat dan di pipinya ada bekas luka panjang yang dulu sempat Raffi lihat di spion malam kejadian pertama. Raffi langsung tekan klakson, berharap sosok itu pergi, tapi suara klakson malah nggak keluar sama sekali. Sunyi. Bimo menunduk, tangannya gemetar baca doa pelan. Allahu la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim. Tapi begitu dia lihat ke kaca samping, sosok itu sekarang udah berdiri di sisi mobil, nempel di jendela. Matanya nembus kaca, pandangannya tepat ke arah Raffi. Raffi kaku, nggak bisa gerak. Sinta bicara lagi, suaranya lebih jelas. Mas, tolong antar saya pulang. Sekali ini aja, Raffi menelan ludah. Suaranya pecah. Kamu maunya apa sebenarnya? Sinta diam beberapa detik, lalu pelan-pelan senyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia yang tenang. Lebih kayak tarikan di ujung bibir yang dipaksa, dingin dan kaku. Aku cuma mau pulang. Tapi nggak ada yang mau nganterin aku sampai selesai. Raffi refleks lihat ke arah Bimo, tapi Bimo udah pucat kayak kertas. Mas, oyo diladenin. Jangan diladeni, aku sumpah iki ora becik. Aku sumpah ini nggak baik. Sinta masih berdiri di luar, matanya nggak lepas dari Raffi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara logam jatuh. Celang, lampu mobil nyala lagi sendiri. Tapi warnanya bukan putih, melainkan merah redup kayak dari neraka. Bimo langsung teriak. Mas, nyala tuh! Gas. Raffi spontan injak pedal gas. Mobil nyala, tapi pas roda muter Raffi sadar. Kaca belakang mulai berembun, dan di embun itu muncul tulisan samar. Makam Penele, dia panik tapi gas tetap diinjak. Mobil melaju lewat jalan yang sama. Kali ini nggak berputar seperti sebelumnya. Tapi suasana terasa makin aneh. Semua lampu jalan padam, cuma sorotan mobil mereka yang nyala. Raffi melirik spion, dan hampir nggak bisa napas. Di kursi belakang, ada bayangan duduk. Rambut panjang, baju merah. Dia tahu persis siapa itu. Mbak, kamu nggak bisa pergi dengan cara lain. Suaranya keluar pelan bergetar. Sinta nggak jawab, cuma menunduk tangannya di pangkuan, dan bibirnya terus bergerak seolah berbisik. Tapi tanpa suara. Bimo yang di sebelah Raffi udah setengah menangis. Mas, tolonglah. Kita berhenti aja. Aku ndak kuat iki. Tahan dulu, Bim, kita antar dia. Sekali ini aja. Kalau dia mau pulang, kita bantu. Bimo melotot. Mas, kamu gila. Ini bukan manusia. Raffi menatap lurus ke depan. Mungkin dia cuma pengen tenang. Mobil mereka akhirnya sampai di kawasan Peneleh. Sepi banget. Di ujung jalan kecil itu, terlihat gerbang makam tua. Catnya udah pudar, setengah tertutup lumut. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, mesin langsung mati sendiri, hening. Bimo nggak berani gerak. Raffi pelan-pelan nengok ke kursi belakang, kosong. Tapi pintu kiri belakang kebuka pelan, kret. Dan dari luar, langkah pelan terdengar menjauh, masuk ke area makam. Raffi dan Bimo saling pandang, napas mereka nggak teratur. Mas, ayo balik. Sekarang, kata Bimo dengan suara serak. Tapi Raffi malah keluar dari mobil, kayak ditarik sesuatu. Dia ngikutin arah langkah itu, sampai di depan gerbang. Di dalam samar-samar dia lihat sosok berbaju merah berdiri di antara nisan-nisan tua. Rambutnya terurai, menunduk pelan, lalu dia berhenti di satu makam besar di pojok kiri. Raffi pelan jalan mendekat, tapi sebelum dia sampai, Sinta menoleh setengah, matanya sayu. Air matanya jatuh. Sekarang aku udah sampai, katanya lirih. Tubuhnya pelan-pelan berubah jadi kabut putih. Lalu lenyap di udara. Raffi berdiri diam beberapa menit. Di tempat Sinta berdiri tadi, tertulis nama yang sama. Sinta A. Dewi, 1997-2022. Di bawahnya ada tulisan kecil, meninggal dalam perjalanan menuju rumah. Raffi merasa dadanya sesak. Semua yang terjadi akhirnya jelas, tapi juga bikin ngeri. Dia sadar malam pertama kali dia dapat order itu, mungkin bukan kebetulan. Mungkin selama ini arwah Sinta cuma ingin seseorang benar-benar nganter dia sampai rumah. Dari belakang, Bimo akhirnya datang nyamperin, napasnya masih ngos-ngosan. Mas, ayo pulang. Udah cukup. Aku raiso terus minggu iki nek diteruskan. Aku nggak bakal bisa tidur seminggu kalau diteruskan. Raffi cuman ngangguk pelan. Ayo,
Mereka jalan balik ke mobil. Begitu Raffi buka pintu, dia lihat kaca depan mobilnya ada bekas tangan. 5 jari tipis, seperti cap lembab, nempel di sisi dalam. Bimo langsung ngelirik. "Mas, itu." Raffi cepat-cepat hapus dengan tangan, tapi anehnya bekasnya nggak hilang. Malah kayak nempel dari dalam permukaan kaca. Dia nggak komentar lagi, cuma duduk nyalain mesin. Dan kali ini mobil langsung nyala tanpa masalah. Bimo baca doa pelan, Raffi fokus nyetir. Tapi di tengah perjalanan, saat mereka lewat jembatan Kendung lagi, sesuatu bikin mereka sama-sama terdiam. Di pinggir jembatan itu, ada sosok berdiri. Sama seperti dulu. Baju merah, rambut panjang. Tapi kali ini dia nggak menatap mereka. Dia menunduk, lalu perlahan memudar seperti kabut disapu angin. Bimo pegang dada, napasnya lega. "Dia udah tenang, Mas." Raffi mengangguk tapi matanya masih menatap spion. Dan di situ, di ujung pantulan kaca kecil itu, samar-samar dia lihat senyum lembut. Bukan senyum menyeramkan seperti dulu, tapi senyum yang damai. Senyum terakhir dari seorang penumpang yang akhirnya sampai tujuan. Tiba-tiba HP Raffi bunyi lagi. Notifikasi masuk dari aplikasi. Satu pesan muncul tanpa nama pengirim. "Terima kasih sudah nganter saya pulang, Mas." Bimo langsung noleh cepat. "Mas, siapa yang kirim itu?" Raffi pelan-pelan menunjukkan layar HP. Pesannya hilang, kosong, kayak nggak pernah ada. Mobil terus melaju. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, udara di sekitar Jalan Kendung terasa hangat. Pagi itu Surabaya baru aja mulai rame. Matahari pelan-pelan naik di balik gedung-gedung. Tapi suasana di sekitar jembatan Kendung malah dipenuhi garis polisi kuning dan kerumunan warga. 2 mobil patroli parkir di pinggir jalan. Beberapa petugas berdiri sambil ngobrol pelan. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil putih berhenti tanpa pengemudi. Posisinya miring sedikit, ban depan kanan nyangkut di pinggir trotoar. Dari luar kelihatannya biasa aja. Nggak ada bekas tabrakan, nggak ada darah, nggak ada kaca pecah. Tapi begitu petugas nyoba buka pintu, mereka sadar, semua pintu terkunci dari dalam. "Udah dicek?" Tanya salah satu polisi yang bertubuh agak gemuk. "Udah, Pak. Kacanya juga nggak bisa dibuka." Tapi anehnya, petugas muda itu nunjuk kaca depan mobil. "Ini embunnya dari dalam, Pak, bukan dari luar." Polisi tua itu mendekat, nyentuh kaca dengan tangan. Dingin banget, padahal cuaca Surabaya panasnya udah mulai gila. Dia garuk kepala, ngerasa ada yang janggal. "Di dalam ada orang?" "Nggak ada, Pak, kosong, tapi jok belakang basah, kayak abis didudukin." Suasana jadi makin tegang. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Dan salah satunya nyeletuk lirih. "Jangan-jangan mobil driver yang dulu itu loh, yang kecelakaan." Petugas langsung nyuruh bubar, tapi bisik-bisik itu tetap berlanjut. Namanya Jembatan Kendung, semua orang lokal udah tahu reputasinya. Tempat itu udah lama dianggap angker, terutama buat para driver malam. Sekitar jam 11 siang, Bimo datang dengan wajah pucat. Matanya sembab kayak orang belum tidur 2 hari. Dia berdiri di balik garis polisi, berusaha lihat jelas mobil itu. Dan begitu lihat plat nomornya, lututnya langsung lemas, ya Allah. Gumamnya. "Itu mobilnya Raffi." Salah satu petugas mendekat. "Anda siapa?" "Saya temannya, Pak, teman sesama driver. Dia hilang sejak semalam." Petugas itu saling pandang sama rekannya. "Kalau gitu nanti ikut ke kantor ya. Kami perlu keterangan." Bimo cuma bisa ngangguk pelan. Tapi di dalam hatinya rasa takut udah mulai naik. Dia ingat betul percakapan terakhirnya sama Raffi semalam sebelum mereka pulang dari Peneleh. "Bim, aku rasa semua udah selesai. Dia udah tenang." Bimo cuma jawab singkat waktu itu. "Semoga aja, Mas, semoga beneran udah beres." Dan mereka berpisah di pertigaan Darmo. Tapi sekarang, mobil itu ada di sini dan Raffi nggak ada. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Bimo lagi duduk di ruang tamu rumahnya. Kopi di gelas sudah dingin, tapi dia belum sanggup nyentuhnya. Pikirannya terus muter, nyari penjelasan yang masuk akal. HP-nya di meja tiba-tiba bergetar. Notifikasi WhatsApp masuk, nomornya. Raffi. Bimo langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. "Nggak mungkin," bisiknya. Dengan tangan gemetar dia buka pesannya. Cuma 1 kalimat pendek. "Aku udah nganter dia sampai Peneleh. Sekarang gantian kamu." Bimo mundur 2 langkah, napasnya tersengal. "Astagfirullah." "Mas Raffi." Dia langsung nelpon polisi. Beberapa menit kemudian 2 petugas datang buat mastiin. HP-nya diambil, dicek jam pengirimannya.
Dan hasilnya bikin semua orang di ruangan itu diam. Pesan itu dikirim pukul 03.12 dini hari. 2 jam setelah laporan resmi bahwa Raffi hilang. Malamnya, Bimo nggak bisa tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, bayangan mobil putih Raffi muncul. Embun di kaca, tulisan samar makam peneleh. Dan wajah pucat perempuan berbaju merah yang waktu itu mereka lihat bersama. Akhirnya, sekitar jam 1 malam, dia duduk di teras, nyalain rokok. Udara malam terasa berat tapi lebih baik daripada diam di kamar yang sunyi. Dia buka HP-nya, scroll chat terakhir sama Raffi. Pesan terakhir sebelum yang misterius itu cuman, "Hati-hati Bim, jangan pernah ambil order dari Kendung." Bimo anggelus wajahnya pelan. "Tapi kenapa malah kamu yang balik ke sana, Mas?" Gumamnya lirih. Baru aja dia mau masuk rumah, HP-nya bunyi lagi. Notifikasi dari aplikasi driver order baru. Di lokasi jemput, Jalan Raya Kendung. Tujuan, makam peneleh. Nama pemesan, Sinta, baju merah. Bimo refleks ngelempar HP-nya ke meja. Ora lucu iki, ini nggak lucu. Tapi begitu dia ambil lagi dan lihat layarnya, notifikasi itu masih di situ. Bahkan titik lokasi penjemputan aktif, bergerak pelan-pelan. Seolah ada seseorang yang benar-benar nunggu di pinggir jalan. Jantung Bimo berdetak makin cepat. Dia tahu betul apa artinya ini. Tapi rasa penasaran dan ketakutan campur jadi satu. Dia akhirnya ngeluarin kunci mobil dari gantungan, matanya kosong. Mungkin cuma error sistem, katanya pelan tapi nadanya terdengar seperti orang yang berusaha meyakinkan diri sendiri. Jalan menuju Kendung malam itu sepi banget. Bimo nyetir pelan, cuma suara mesin dan deru angin yang kedengaran. Tapi entah kenapa, setiap kali dia lewat pos ronda atau tikungan, selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin dari jauh. Lampu mobil beberapa kali redup sendiri. Radio nyala mati tanpa alasan. Dan pas dia lewat jembatan Kendung, hawa di dalam mobil berubah. Dingin lembab kayak ada kabut halus masuk dari celah pintu. Bimo menggenggam setir erat-erat. Tolong Gusti. Ojo nganti kedadean maneh. Ya Tuhan, jangan sampai kejadian lagi. Tapi sesampainya di titik jemput, dia langsung ngerem mendadak. Di pinggir jalan, di bawah pohon besar, berdiri sosok perempuan dengan baju merah panjang. Rambutnya terurai, wajahnya setengah tertutup bayangan. Dia diam tapi jelas banget terlihat dari cahaya lampu mobil. HP Bimo bunyi, notifikasi otomatis dari aplikasi. Penumpang telah dijemput, padahal dia belum buka pintu. Bimo panik, buru-buru pencet tombol cancel order. Tapi layar HP-nya nge-freeze dan tulisan di situ berubah pelan. Trip dimulai. Tujuan, makam peneleh. Seketika dari kaca spion tengah dia lihat sesuatu. Kursi belakang, sekarang udah ada yang duduk. Bimo gemetar, keringat dingin keluar dari pelipis. Dia nggak berani nengok langsung. Tapi dari pantulan spion dia bisa lihat sedikit kain merah yang jatuh ke lantai mobil. Mas, suara lembut itu terdengar lagi. Pelan tapi jelas. Bimo menggigil. Siapa? Suara itu nggak jawab, cuman lanjut. Tolong anter saya pulang. Bimo terdiam. Air matanya keluar sendiri. Dia tahu suara itu. Sama persis dengan yang Raffi ceritain dulu. Mobil mulai jalan sendiri. Mesinnya mendengung tanpa dia injak gas. Setirnya berputar pelan, ngarah ke arah selatan. Bimo cuma bisa diam. Tangannya gemetar di pangkuan. Di tengah perjalanan dari spion dia lihat sesuatu yang bikin napasnya berhenti. Di kursi belakang, bukan cuma satu orang. Ada dua. Satu perempuan berbaju merah dan satu lagi laki-laki muda dengan wajah pucat, memakai jaket hitam. Raffi, mereka duduk berdampingan. Sinta menoleh ke arah Raffi, senyum. Lalu pandangannya naik ke spion, tepat ke arah Bimo. Dan suaranya keluar bersamaan dari dua mulut yang berbeda tapi dengan nada yang sama. Sekarang gantian kamu. Bimaike, mobil bergetar keras, kaca retak dan semuanya gelap. Keesokan paginya, warga yang lewat jembatan Kendung lagi-lagi lihat mobil berhenti di pinggir jalan. Kondisinya sama. Mesin mati, pintu terkunci, kaca depan berembun dari dalam, tapi kali ini, di jok belakang ada dua bekas duduk basah. Dan di kaca depan, tertulis dengan jari, trip selesai. Polisi datang tapi nggak nemu apa-apa. Bimo dinyatakan hilang, sama seperti Raffi sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, driver lain mulai cerita hal aneh di grup WhatsApp komunitas. Katanya setiap malam Jumat selalu muncul notifikasi order misterius dengan nama pemesan Sinta,
baju merah, dan tujuan makam peneleh yang aneh. Order itu cuma muncul di HP driver yang pernah kenal sama Raffi atau Bimo. Kalau ada yang nekat nerima, akun mereka langsung mati. Dan sampai sekarang nggak pernah aktif lagi. Orang-orang mulai manggilnya orderan arwah. Sebagian percaya itu cuma bug sistem. Tapi banyak juga yang yakin itu cara arwah Sinta nyari gantian sopir buat nganterin dia. Karena tiap pengantaran cuma bisa selesai kalau sopirnya ikut bersamanya. Sampai hari ini, setiap malam Jumat, beberapa driver ngaku masih sering dapat notif yang sama. Pesan kecil di layar dengan kalimat yang bikin darah dingin. Penjemputan dari Jalan Raya Kendung, tujuan makam peneleh. Dan di bawahnya, nama yang udah melegenda di kalangan driver online Surabaya, Sinta Baju Merah. Kalimat terakhir yang konon muncul setelah trip selesai. Terima kasih sudah nganter saya pulang.